Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan seleksi CPNS tahun 2024. Kalau ngebahas soal kriteria utama nih yang mungkin dinilai dalam seleksi CPNS tahun ini, apa aja Bang Adi? Kriteria utama? Sebenarnya ini masih sama ya kalau CPNS, dalam artian teman-teman itu juga harus lulus dulu seleksi administrasi. Ya, nanti persiapan untuk SKD-nya itu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi SKD yang terdiri dari 3 jenis soal itu tolong dipelajari dengan baik. Kemudian juga beberapa instansi juga ada yang melakukan wawancara kayak dosen micro teaching seperti itu. Kemudian mungkin teman-teman yang kumham sipir ada kesamaptaan, kesehatan seperti itu. Baik, ini kalau mungkin bisa dijabarkan dari awal tesnya apa saja Bang, dari administrasi ya? Tes administrasi, ya kan, tes administrasi. Setelah itu seleksi kompetensi dasar. SKD ya? SKD, setelah SKD itu ada SKB. Ada SKB, seleksi kompetensi bidang. Tadi seperti saya sampaikan, ada beberapa instansi yang memang melakukan tambahan, SKB tambahan tanpa menggunakan CAT. Jadi ada yang SKB wajib CAT dan dengan tanpa CAT seperti itu. Oh, iya. Seperti Basarnas juga ada yang tes kesamaptaan seperti itu. Kemudian baru pelaksanaan SKB dengan CAT-nya. Setelah itu kalau memang pengumuman nilainya sudah memenuhi syarat, diumumkan lulus dari pemberkasan untuk penetapan NIP-nya. Berarti 4 kali seleksi ya? Lebih kurang seperti itu. Kurang seperti itu ya. Kalau tapi kebijakannya sendiri untuk dibandingkan tahun sebelumnya ini ada perbedaan atau seperti apa Bang? Sama kalau untuk nilai passing grade di Menpan, kalau untuk kebijakan lebih ke arah mungkin kan yang tahu misalkan kekuatan fisik seseorang kesamaptaan mungkin di instansi yang memang mungkin ada yang kerjasama dengan TNI atau Polri seperti itu, nanti yang kayak teman-teman yang melaksanakan SKB yang memang butuh fisik seperti itu. Kalau dari SKD saya cukup tadi memenuhi ambang batas seperti itu. Ini ambang batas sudah diumumkan oleh keputusan Menpan RB, itu saja cukup. Baik, untuk passing grade-nya berapa nih Bang? Minimal ya? Kalau itu TWK itu berapa? 65, 80, 166 seperti itu. Ada di keputusan Menpan. Baik, tergantung dengan keputusan Menpan ya, seperti itu. Nah, kalau dari Yusuf sendiri gimana nih Yusuf? Sejauh ini adakah mungkin persiapannya untuk menghadapi seleksi CPNS ini, bimbel misalnya, beli buku dan lain-lain? Untuk saat ini sih aku bimbel online ya, sembari nanya-nanya sama kawan yang pernah pengalaman sudah lulus PNS di kejaksaan. Baik, berarti beli buku, bimbel juga nih ya. Gimana nih cara Yusuf ngatur waktu belajar dan juga mungkin sambil kerja sekarang ya? Kewalahan nggak? Lumayan sih, kewalahan. Ngatur waktunya tuh agak sulit. Di sela-sela nggak ada jadwal, itu bisa di bimbel online, baca-baca buku. Tapi kalau jam belajar efektif menurut Yusuf itu kapan? Ada orang kan yang memang kriterianya suka belajar pada saat subuh nih ya, ada yang malam. Nah kalau Yusuf itu sukanya belajar di jam berapa? Lebih malam sih. Malam ya? Nah, karena ada waktu luang. Subuh tuh mungkin ada beberapa. Malam ya, lebih menangkapnya ya. Untuk kuota formasi CPNS di Provinsi Bengkulu ya Bang ya, ini berapa banyak nih Bang Ade? Untuk pemerintah daerah
di wilayah Bengkulu ada 3.122 formasi. Tapi tahun ini Kabupaten Kepahyang tidak ada formasi. Jadi tanpa Kabupaten Kepahyang itu. Baik, tadi kan kita kilas balik sedikit ya. Tadi kan Abang juga bilang kalau misalnya di SKB nih ya, itu kan kriteria ataupun mungkin pada saat penyeleksiannya itu tergantung instansi masing-masing ya. Ada yang mungkin ada penambahan wawancara langsung ya dan sebagainya. Itu memang ada peraturannya ya Bang ya? Jadi instansi itu dalam putusan Menpan bisa menambahkan SKB selain CAT. Tadi karena memang tadi sipir memang yang butuh tinggi badan yang bagus ideal, kemudian butuh fisik yang bagus, kemudian yang Basarnas teman-teman Basar juga seperti itu, lari, renang seperti itu, dites seperti itu. Baik, untuk wawancara akhir itu memang harus tetap muka Bang atau biasanya ada yang tidak? Kalau wawancara itu biasanya user jadi instansinya seperti itu. Instansinya. Berarti balik-balik tergantung instansinya masing-masing ya? Nah, jadi kalau dalam aturan itu nilai SKD itu 40%, SKB 60%. Jadi bagaimana pembagiannya itu sudah harus diumumkan di pengumuman awal. Oh, iya. Sudah harus. Jadi misalkan SKB, saya contoh dosen misalkan, Kemendikbudristek dosen. Jadi perkara dia selain itu micro teaching, cara mengajar dapat nilai berapa, presentasi berapa. Tapi komposisi dalam aturan Menpan itu 40% SKD, 60% SKB. Baik, berarti harus tahu nih ya para peserta juga. Betul. Nih. Kayaknya saya harap teman-teman peserta itu baca di aturan instansi masing-masing. Seperti itu. Iya, karena ada beberapa juga instansi yang memang mengharuskan TOEFL sekian. Betul gitu sekali. ya. Ada yang mungkin persyaratannya tidak mengharuskan TOEFL gitu ya. Jadi memang harus disimak baik-baik. Tapi kalau administrasi ini sebenarnya krusial sekali ya Bang ya, karena kan ini tahap awal. Tapi banyak juga yang ternyata tidak lolos administrasi gitu ya. Entah mungkin fotonya salah upload ya di media sosial itu kan banyak sekali ya. Terus juga mungkin nilai transkrip nilainya dan mungkin hasil scan-nya itu buram. Berarti itu benar-benar berpengaruh ya Bang ya? Hal tersebut sangat mempengaruhi ketelitian juga. Jadi teman-teman jangan sampai salah upload dalam artian surat misalkan tadi seperti Mbak Agnes bilang TOEFL betul TOEFL tapi ternyata dia tidak melampirkan. Benar. Sudah submit kemudian tidak melampirkan seperti itu. Kemudian juga yang fotonya harusnya latar gitu gitu kan. Nah yang paling fatal tuh terkadang instansi itu dia menyisipkan dokumen seperti contoh lamaran. Nah, itu teman-teman peserta itu tidak mengikutinya dengan baik. Atau mohon maaf sudah di-download, dimodif sama mereka. Itu yang maksudnya. Jadi menjadi fatal seperti itu. Baik, nah kalau Yusuf sendiri gimana nih Yusuf? Udah mengecek baik-baik kemarin administrasinya? Itu alhamdulillah udah sih. Udah baik, teliti. Kemarin ada sempat yang keliru nih di surat lamaran tuh. Iya, karena surat lamaran dan juga surat pernyataan itu beda ininya ya, beda lamannya Iya, gitu ya. beda Jadi harus dicari lagi gitu ya, harus teliti gitu. Kalau kita kan di P3K itu ada bagian klik unduhnya ya. Kalau ini tuh harus dicari lagi. Dicari di BKN Kejaksaan. Iya, di pengumuman instansi masing-masing sebenarnya tadi. Oke. Nah, ada yang nanya juga nih ya Bang ya, terkait dengan mungkin misalnya sudah SKD dan juga SKB nih ya. Jadi kan skornya sudah dapat tuh. Nah, ini proses penilaiannya itu langsung dari instansi masing-masing atau dari pihak BKN? Kalau sudah terkumpul nilai SKD dan SKB, itu yang memformulasikan adalah Panselnas nanti. Panselnas. Jadi hasil dari Panselnas itu yang akan dikembalikan ke instansi masing-masing untuk diumumkan. Jadi diolah oleh Panselnas. Panselnas ini singkatan Bang? Ya, Panitia Seleksi Nasional, ada Menpan, ada BKN, ada Kemendikbud seperti itu. Berarti orangnya banyak nih ya, karena kan juga pelamarnya membeludak gitu ya. Tapi untuk formasi sendiri ini kan berbagai formasi ataupun instansi itu kan formasinya beda-beda ya. Itu tergantung pengajuan dari instansi masing-masing atau seperti apa nih Bang? Yang pertama kita harus pada saat pengajuan kebutuhan formasi, artinya di setiap unit kerja, yang paling kecil unit kerja itu butuh formasi apa, dalam artian kalau di suatu unit sebagian umum butuh misalkan
kita kekurangan arsiparis. Nah, itu kita lihat beban kerjanya untuk pengarsipan ada dihitung dapat nilai berapa, kemudian itu yang menjadi kebutuhan seperti itu. Tergantung dengan apa ya, SDM-nya ya, apakah memang kurang di sana atau tidak, seperti itu ya? Iya betul, jadi harus ada apa namanya tadi pengelolaan kebutuhan informasi di ABK-nya berapa. Jadi kalau memang tadi suatu unit itu dia merasa arsiparisnya yang kurang, butuh 5, ya 5 itu nanti yang dicari seperti itu. Baik, tapi kalau untuk pengajuan dari instansi itu bisa diusahakan atau tidak, Bang? Maksudnya? Misalnya dari instansinya pengen kuota sekian dari instansinya. Nggak seperti itu, karena kita melayani orang. Berapa orang, berapa waktu yang dibutuhkan, ya. Kemudian juga nanti setelah dihitung, ya namanya itu ada ANJAP, analis jabatan, kemudian ada analis beban kerja, dihitung berapa nanti keluarnya itu. Nah itu yang menjadi kebutuhan informasi yang dilaporkan ke Menpan dan BKN. Iya, berarti tidak bisa ya dari instansinya ya, karena kan kadang-kadang instansi ini yang mengetahui benar ya apakah SDM-nya kurang atau tidak di daerahnya ya. Jadi tidak serta-merta kami butuh 10 gitu, nggak begitu. Jadi formulasinya itu harus terpenuhi tadi yang saya sampaikan. Baik, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi dengan tema kita di sore hari ini terkait dengan seleksi CPNS tahun 2024. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.